90,6 FM Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara sih. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Andra di kesempatan siang hari ini. Di hari Selasa ya. Di hari Selasa tanggal 25 Agustus. Nah, seperti yang disampaikan kemarin sudah diinfokan bahwa hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Kita nantinya akan membahas satu hal yang tentu saja sangat menarik sekali untuk tema kita hari ini. Dan saat ini sudah hadir yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, ada Ibu Yayu Sri Rahayu. Kita sapa dulu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian juga nanti kita akan membahas mengenai bullying atau bully. Nah, bully ini adalah suatu bentuk penindasan, perundungan ataupun pengintimidasian agak susah memang, pengintimidasian, ataupun penggunaan kekerasan, ancaman ataupun paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Nah, perilaku ini juga sebenarnya sangat berbahaya sekali, dapat menyebabkan dampak yang luar biasa, baik secara fisik ataupun secara mental. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan bahas bersama narasumber kita, dan langsung saja mungkin Ibu Yayu sebagai pengawal bisa langsung saja kita mulai obrolan kita ke siang hari ini. Monggo. Terima kasih Mas Andra. Kami didampingi oleh Mbak Septi ini selaku dari pekerja sosial perlindungan anak Peksos, yang ini Mbak Septi ini dari Kementerian Sosial yang ditugaskan di Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Jadi memang Mbak Septi ini tugasnya yaitu mendampingi anak-anak yang mempunyai permasalahan-permasalahan sosial. Jadi sudah 5 tahun yang ada di Kabupaten Magetan. Tentunya Mbak Septi banyak pengalaman-pengalaman yang terkait dengan bully, kan seperti itu. Mungkin kalau masalah bully sebetulnya kata-kata itu sudah biasa ya, sudah di masyarakat, anak-anak sekolah itu sudah dikenal atau kata bully. Tetapi mungkin kami juga akan menyampaikan apa tuh bully itu, kan seperti itu. Jadi ada beberapa pendapat ya menurut Black and Jackson bahwa bully itu adalah merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang di dalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti atau menyingkirkan adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain. Ada juga yang menurut Sujiwa bahwa bully itu adalah sebuah situasi di mana terjadi penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan fisik maupun mental yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok, dan dalam situasi ini korban tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya. Sebetulnya ini bully ini mungkin sudah pernah, mungkin saya, Mas Andra itu sudah pernah melakukan bully, tetapi kita tidak merasa, tidak sadar bahwa tidak sadar, betul tidak sadar bahwa itu ternyata adalah juga bisa dikategorikan suatu bentuk bully. Kan seperti itu. Ya. Kemudian memang bully ini beberapa tindakan yang bisa terjadi di lingkungan masyarakat ya. Ini kami di anak-anak yang khususnya di anak sekolah ini Pak Mas Andra, yaitu kenapa ini bully bisa terjadi, karena memang ada kesempatan untuk bisa terjadinya bully. Kemudian adanya anak yang merasa dominan, atau yang istilahnya yang lagi ngetren adalah anak hit, gitu.
Terus minimnya pengawasan dan kurangnya kepedulian dari sekolah terhadap perilaku siswa-siswanya. Kemudian lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh adanya premanisme juga. Yang ini mungkin ada geng atau kelompok yang tidak terorganisir dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Ini barangkali ini di kota-kota besar ya kalau terjadi geng atau seperti ini, tetapi mungkin juga kita di Magetan ini juga tidak terlalu mencolok untuk masalah ini. Tetapi yang sekali lagi yang namanya bully itu kita sudah melaksanakan, kita sudah melakukan, tetapi tidak menyadar bahwa kita sudah melakukan bully. Jadi intinya adalah suatu bentuk perilaku yang mungkin selama ini kita nggak nyadar atau tidak menyadari bahwa apa yang pernah kita lakukan itu ada sebuah bullying atau bully seperti itu, Bu ya. Apalagi mungkin kalau kita zaman dulu waktu di zaman sekolah atau biasanya ini lingkungan yang paling berpotensi sekali bisa terjadi yang namanya bullying. Seperti itu, Bu ya. Iya, iya. Karena mungkin tadi yang sudah disampaikan juga pengawasan dari pihak sekolah yang mungkin kurang atau ya istilahnya karena memang saking banyaknya anak-anak, jadi kan nggak begitu bisa satu persatu ngecek kan seperti itu, Bu ya. Betul, Pak. Jadi yang saya sampaikan bahwa bully itu memang tidak menyadar. Itu seperti mencubit, memukul. Ya. Itu juga bully, tetapi itu jenis bully dalam bentuk fisik. Itu. Jadi bully itu ada 3 macam. Bentuk fisik, bentuk verbal, bentuk psikologis. Kalau bentuk fisik itu kan menampar, mendorong, mencubit. Pak Andra kan Mas Andra kan sudah pernah mencubit kan seperti itu. Itu juga kategori. Tapi saya nyubitnya pakai perasaan nih. Lain kalau itu kan gitu. Tapi itu juga bully karena sudah mencuri hati kan gitu. Kemudian bentuk verbal. Bentuk verbal ini kan juga antara lain ada mengejek, mengancam. Mengejek itu kan namanya bagus tetapi dipanggil yang kurang bagus, juluan istilahnya kan seperti itu. Kemudian ada yang bersifat psikologis, itu antara lain adalah mengintimidasi, mengucilkan, terus kemudian mendiskriminasi. Itu hal-hal seperti itu kan sebetulnya bisa biasa dilakukan oleh kita semua, tidak hanya anak-anak, tetapi sekali lagi itu kita tidak menyadar bahwa itu ternyata masuk di dalam kategori jenis bully. Untuk anak-anak sekolah tentunya saya juga menyadari bahwa begitu banyaknya anak-anak didik yang ada di sekolah itu dan tidak mungkin semua Bapak Ibu guru harus mengawasi satu persatu. Jadi intinya memang kalau sering dilakukan secara terus-menerus, ini juga dampaknya nggak baik juga, Ibu ya. Iya. Jadi kalau nanti anak-anak itu dibully misalnya ya dalam bentuk kecil aja, ini nanti kalau sering anak-anak dibully pasti akan punya dampak anak itu. Misalnya anak-anak itu pasti akan mogok atau malas datang ke sekolah. Kemudian kehilangan kepercayaan diri kan gitu, nggak pede. Terus menyalahkan diri sendiri atas kejadian bully. Kenapa kok saya dibully? Mungkin mencari kesalahan diri sendiri. Kemudian kehilangan konsentrasi belajar juga bisa. Kemudian ya menunjukkan anak itu diem aja di rumah ataupun di sekolah, terutama di rumah mungkin banyak diemnya karena makanya malas. Ada yang tidak mau sampai pergi ke sekolah kan seperti itu. Jadi psikisnya otomatis sangat terganggu sekali dengan adanya perilaku bully yang telah dilakukan oleh teman-temannya, mungkin seperti itu ya. Iya, jadi kita itu misalnya ya ada anak sekolah yang misalnya di dalam kelas itu kemudian ada Pak Guru atau Bu Guru itu menyuruh anak-anak coba untuk tampil ke depan atau suruh apa, nanti anak-anak bisa berkata itu aja sudah dikatakan bully. Itu kalau anak-anak itu nggak percaya diri akhirnya kan mesti down
Iya, seperti itu. Itu yang mungkin hal-hal kecil tapi mungkin bisa menjadikan perasaan yang berbeda terhadap anak tersebut karena perilaku anak satu dengan anak yang lain itu berbeda. Jadi intinya kalau ya ibarat kata kalau siswanya atau anak itu nggak ndablek mungkin diambil hati ya. Tapi kalau ndablek mungkin nggak begitu diambil hati kalau disuruh atau disurahin teman-temannya mungkin malah bisa-bisa action atau bagaimana kan begitu. Iya, memang ada seperti itu. Jadi karena memang kejiwaan anak itu kan berbeda kan seperti itu. Ya. Kita nanti akan terus berlangsung obrolan kita Sobat Terasi. Jadi masih banyak sekali hal-hal yang menarik, tentu saja kita akan terus hadirkan apa sih bully itu, nanti juga dampaknya seperti apa. Kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap merapat di 90,6 FM setelah beberapa informasi berikut ini. Radio lawan COVID-19. Selamat siang Sobat Terasi, kembali kita di obrolan kita bersama Dinas Sosial Kabupaten Magetan, dan kita juga masih membahas masalah bullying atau bully atau orang lebih kenalnya itu bahasanya apa ya? Kalau bahasa Magetannya itu ngeceng atau apa ya? Soalnya banyak bahasa itu nanti kalau kita membahas masalah bully ini, kayak ngarani atau apa, ngejek atau apa ya, nyatroni, macam-macam lah. Itu juga termasuk bully. Seperti itu Ibu ya. Ya mungkin. Jadi bisa dikatakan seperti itu karena kayak ya itu tadi nyorakin atau merundung ataupun menyingkirkan apa teman, ngarani lah, itu juga termasuk bully yang secara tidak sadar itu kerap sekali dilakukan oleh anak terhadap temannya, apalagi di lingkungan sekolah yang memang di situ banyak sekali apa grup-grupan, geng-gengan seperti itu ya. Dan itu juga kalau kita melihat selama ini kerap sekali terjadi di lingkungan sekolah. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa bully ini memiliki dampak yang luar biasa Sobat Terasi. Jadi kalau seseorang ataupun anak kerap menjadi korban bully ini sangat mempengaruhi nantinya ataupun berdampak pada psikisnya. Bisa-bisa karena sering dibully di sekolah nggak mau masuk ke sekolah, sering menyendiri, nggak mau apa ikut ya istilahnya awor karo temen-temennya kan gitu. Akhirnya begitu Bu ya. Iya. Jadi karena sering diarani karo kancane gitu. Nah, kalau dampak bully untuk korban ini Bu, selama ini yang paling berdampak sekali di Magetan ini apa ini Bu? Semisal mungkin karena saking seringnya dibully, nggak mau sekolah, akhirnya depresi sampai mungkin levelnya bisa dikatakan agak parah gitu, ada kan? Terima kasih Mas Andra. Jadi memang anak-anak yang dibully ini yang biasa atau seringnya itu adalah mogok atau malas sekolah. Mungkin ini kami juga menghadirkan dari Mbak Septi ini dari pendamping anak, mungkin yang langsung berkaitan. Bisa nanti berbagi pengalaman seperti itu ya. Karena ini Mbak Septi ini sudah 5 tahun sudah mendampingi anak-anak, tentunya lebih paham dan bisa langsung menangani ya untuk permasalahannya, penyelesaiannya. Jadi gimana lebih tahu anak-anak di lapangan itu seperti apa gitu. Iya, ya. Mungkin bisa Mbak Septi untuk bisa diberi menjelaskan nanti Mbak Septi. Terima kasih. Selamat siang Mbak Septi. Halo, selamat siang Mas Andra. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ini pertama kali kita ngobrol di radio juga. Iya. Sama Bu Yayu. Dan Mbak Septi ini Sobat Terasi adalah pendamping anak dari
Kementerian Sosial Republik Indonesia yang ditugaskan di Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Nah, Mbak Septi ini adalah pendamping anak, dalam artian anak yang di situ bisa dikatakan korban bully ataupun yang kena masalah. Banyak deh pokoknya. Nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Septi tentang pengalamannya selama 5 tahun mendampingi anak yang menjadi korban ataupun yang lainnya yang ada di Magetan. Mungkin bisa bercerita sedikit tentang pengalaman Anda untuk selama 5 tahun terakhir ini, Mbak. Oke, terima kasih Mas Andra atas waktunya. Oke, pengalamannya kalau dari 5 tahun tuh pasti banyak banget. Iya. Gak hafal kalau 5 tahun. Tapi paling berkesan dan paling saya rasa paling dampaknya paling luar biasa terhadap kasus bully ini. Baru tahun 2019 atau 18 kemarin saya mendampingi anak korban bully. Itu memang anaknya sampai benar-benar psikonya itu terganggu, Mas. Jadi kita sampai ke ahli kejiwaan, sampai bekerja sama puskesmas untuk setiap ini ngontrol, ngasih obat, ngasih suntikan penenang seperti itu. Jadi awalnya itu anak ini kan memang pintar, Mas, dalam arti dari pelajaran di sekolah memang pintar, dan dia itu cenderung jadi anak pendiam. Jadi anaknya memang pendiam, gak mudah bergaul dengan orang. Jadi istilahnya dia itu hidupnya memang sendiri. Maksudnya bukan sendiri itu tanpa orang lain, bukan. Cuma memang dia lebih nyaman sendiri. Nah itu terjadi di salah satu sekolah di Magetan. Saya tidak akan menyebutkan namanya karena itu identitasnya kan rahasia. Jadi pengalaman kita aja mendampingi seperti itu. Jadi kemarin tuh ibunya laporan ke Dinas Sosial terkait kasus ini, dan saya sebagai pekerja sosial perlindungan anak akhirnya turun ke rumahnya. Di situ saya melihat kondisi rumahnya, memang anak ini tuh dari keluarga yang broken home, dalam arti ayahnya sudah tidak mengurusi dia lagi, hidupnya sama ibunya dan adiknya. Nah ini dari di situ sebenarnya anak ini sudah ada gangguan tersendiri, bukan gangguan secara depresi, enggak. Cuma dia kan ibaratnya kalau kupu-kupu dua sayap, patah sayap satu kan nggak bisa terbang dengan sempurna. Jadi istilahnya memang dari awalnya sudah bermasalah. Nah itu udah ada permasalahan, dan akhirnya di sekolah dia juga jadi korban bully sama teman-temannya. Jadi sering dikucilkan, sering kalau di di Magetan bahasanya diolok-olok apa gimana ya? Kata Mas Andra tadi apa? Diaran-arani mungkin. Iya, karena mungkin dia itu kan sendiri, memang nggak mau berteman dengan teman-temannya, bukan berteman sih, maksudnya kalau jam istirahat teman-temannya main di luar, dia di kelas sendiri seperti itu. Memang karena kemarin juga ngobrol sama guru BK-nya itu ternyata, dan ngobrol sama orang tuanya, ternyata masalahnya itu dari awal sudah yang saya katakan tadi. Kalau ibaratnya kupu-kupu sayapnya satu nggak ada kan, ibaratnya anak itu sudah goyang ya itu ditambah lagi dia di sekolah dibully, akhirnya psikonya kena, Mas. Jadi itu memang anaknya langsung depresi, dalam arti udah di rumah itu kalau keinget sekolah aja dia nggak mau sekolah, karena dia kemarin kan kelas 3, akhirnya kita usahakan dia sampai lulus. Maksudnya kita kerjasama dengan orang tua dan sekolahnya untuk anak ini tetap ikut ujian aja gitu loh. Maksudnya kalau untuk sementara ke sekolah nggak bisa, nggak apa-apa, tapi Bu tolong diikutkan untuk ujian nasional biar anak ini lulus. Nah itu kalau keinget sesuatu tuh dia nangis terus nangis. Akhirnya kemarin kita juga kalau di Dinas Sosial kan ada rujukan yang ke Ngawi itu ya Bu. Itu jadi kita ke Ngawi untuk istilahnya mengobatkan anak ini, sampai akhirnya kerjasama sama puskesmas. Itu kan kalau puskesmas ada layanan yang kejiwaan juga Bu, untuk pemberian obat itu ada, itu juga dikasih obat. Nah di sini kita belajar anak-anak, maksudnya anak-anak yang masih sekolah, memang apa yang kita katakan tuh sebenarnya ringan bagi kita, tapi tidak bagi yang diterima.
Mas Andre seperti itu. Jadi makanya kalau semisal di sekolah sering ngolok-ngolok atau sering mengejek, iya kita nggak tahu yang kita olok-olok itu, iya senyum di luar, tapi hatinya kan nggak tahu Mas, namanya manusia kan. Itu tadi karena setiap anak kan punya karakter masing-masing. Karakter masing-masing. Saya katakan kebalikan itu. Nggak semua anak itu kuat dalam arti ada yang kata Mas Andra tadi anaknya dablek semisal. Mau dikatakan kayak gimana ya? Ada yang seperti itu. Iya ada. Ada yang katakan kesentil dikit langsung diambil hati juga ada. Ada. Nah makanya kita maksudnya kalau berteman pun hindarilah, maksudnya dalam arti saya dulu curhat ya Mas Andrea. Saya dulu ini korban bully. Saya dulu, saya cerita saya dulu waktu SMP tuh jadi korban bully. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena saya jelek atau gimana? Karena tapi istilahnya dulu belum bully. Iya. Tapi Mas Andra itu benar-benar mempengaruhi sampai saya sekarang. Jadi saya tuh nggak pede kalau tampil di depan orang tuh, kepercayaan diri saya tuh kayak udah down dulu. Iya. Akhirnya saya tuh belajar sedikit-sedikit pegang mic di depan orang banyak. Karena itu tuntutan pekerjaan saya. Sedikit-sedikit saya pegang mic di depan banyak. Akhirnya saya melatih saya itu kepercayaan diri saya ada. Semenjak itu agak bisa percaya diri lah di depan orang banyak. Tapi sebelum saya bekerja sebagai saya ini, benar-benar jiwa saya itu kayak memang masih keinget bulian saya, teman-teman saya pada waktu SMP. Pada waktu sekolah dulu. Nah itu makanya kita itu nggak tahu apa yang maksudnya sebagai pelaku anak itu nggak tahu ya apa yang kita ucapkan atau ini menyakitkan atau enggak, atau gimana ke korbannya. Kan nggak semua orang kan kuat dalam arti, benar Mas Chandra, ada yang dablek, ada yang nggak dablek, ada yang memang sensitif. Kalau saya tuh sebenarnya orangnya dablek, tapi mungkin karena saking seringnya kan tingkatan bully itu kan ada dua Mas Chandra. Jadi ada tingkatan bully yang memang sedang, ringan, dan istilahnya memang kalau sudah tinggi, misalnya tinggi itu bulinya memang sudah secara fisik sudah kena juga gitu, fisik mentalnya sudah kena. Nah itu makanya pengalaman-pengalaman ini yang menjadikan saya itu juga pernah jadi korban bully. Akhirnya saya menguatkan anak-anak yang korban bully, ayo kita bisa. Maksudnya memang korban bully kan nggak selamanya direndahkan terus kan. Nah itu masih semangat, harus bisa bersemangat, ditunjukkan kepada orang-orang yang membuli kita bahwa kita itu bisa. Selalu saya masukkan seperti itu. Terus pengalaman yang kedua ini sampai jalur hukum Mas Chandra. Mas Chandra. Jadi malah kebalik, maksudnya korban bully ini malah jadi pelaku di kasus hukumnya. Jadi kemarin mendampingi kasus, dia itu di sekolah sering dibully oleh si temennya A misalkan ya. Si A ini sering membuli si B. Akhirnya si B ini sudah nggak kuat dalam arti yang selama ini ditumpuk, bully-buliannya yang dimasukkan itu ditumpuk di hati. Akhirnya si B ini dendam sama si A. Dia memukul si A sampai dipukul, dianiaya. Akhirnya kasus ini lanjut ke jalur hukum. Malah si B jadi pelaku karena karena tindakan kekerasan yang dia lakukan, yang dimasukkan itu. Nah maka dari itu inilah kenapa bully itu, meskipun kata bully itu biasa di lingkungan sekitar kita, tapi dampaknya ada juga yang seperti ini gitu loh. Jadi nggak semuanya yang kita bully itu kita istilahnya menerima dibully. Ya kadang ini di tempat lain kadang ada yang sampai meninggal, menusuk kayak gitu kan, ada kasus-kasus seperti itu. Jadi mungkin kalau sebagai anak, maksudnya orang tua juga kita harus memahamkan kepada anak bagaimana sih cara menghargai orang lain seperti itu. Ini loh kehidupan masyarakat itu ada yang seperti kamu, ada yang enggak. Jadi enggak semuanya kita harus menempatkan diri kita di sekolah misalkan semua anak harus sama kayak saya, itu kan enggak. Karena semua anak di sekolah itu kan beraneka ragam, tidak hanya seperti saya aja gitu. Jadi kita harus juga menerima itu aja. Jadi istilahnya adalah kembali pada diri masing-masing. Iya. Jangan suka membuli karena juga nanti akibatnya juga nggak bagus kan begitu. Iya. Ini juga buat sobat Terasi, apalagi buat anak usia sekolah yang mungkin emosinya ataupun istilahnya belum bisa mengontrol diri, masih labil ya, seperti itu ya. Betul. Nah, sobat Terasi, semakin menarik obrolan kita, nanti akan melanjutkan mengenai pengalaman Mbak Septi setelah beberapa informasi berikutnya.
Radio Lawan COVID-19, selamat siang saudara kasih. Kembali kita masih di acara ngobrol-ngobrol kita di kesempatan siang hari ini bersama Dinas Sosial Kabupaten Magetan, di mana kita masih bersama Ibu Yayu Sri Rahayu SE dan juga Mbak Septi, di mana bahasan kita hari ini sebenarnya luar biasa saudara kasih, khususnya untuk Anda para orang tua yang punya anak ya usia sekolah lah, yang tentu saja menjadi perhatian khusus untuk anak-anaknya di era yang seperti ini, yang kadang kalau ada masalah dikit mungkin harus segera ditanya baik-baik, didampingi kenapa, ada apa, ada masalah apa di sekolah. Nah, siapa tahu anak yang selama ini ya baik-baik saja ternyata menjadi korban bully kan gitu. Seperti itu Mbak Septu ya. Iya. Soalnya kadang anak itu mau cerita ke orang tua juga nggak begitu berani atau sungkan gitu ya. Itu. Kurang begitu terbuka, mungkin dari karakter si anak sendiri ini juga mungkin sifatnya nggak terlalu terbuka sama orang tua ataupun pendiam. Nah, ini tadi yang menarik adalah korban bully yang akhirnya menjadi tersangka pelaku kriminal. Yang tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Septi, ini yang menarik sekali. Kayak tadi ya Mbak Septi ya, seorang anak menjadi korban bully, saking nggak kuatnya, akhirnya dia melakukan pemukulan atau melakukan tindakan kriminal seperti itu. Nah, ini adalah sebuah dilema sebenarnya. Padahal dia melakukan tindakan tersebut adalah untuk membela diri atau istilahnya karena memang sudah saking nggak kuatnya dibully sama teman-temannya, akhirnya melakukan pemukulan atau tindakan kriminal seperti ini. Bagaimana Mbak Septi? Itu kalau sebuah dilema. Iya, nah itu saya katakan kenapa sebuah dilema, karena kita harus melihat dulu anak-anak berhadapan dengan hukum kan kita lakukan asesmen dulu Mas Andra. Jadi faktor penyebabnya apa sih? Maksudnya kalau seperti ini kan kita bisa jadi istilahnya peringanan pidana misalkan. Kalau penganiayaan itu masuknya masih di bawah 7 tahun ancamannya. Jadi nanti mungkin kita lakukan, kalau pengalaman saya kemarin mendampingi, dilakukan diversi Mas Andra. Jadi diversi itu istilahnya kita musyawarah untuk kepentingan terbaik untuk anaknya. Jadi kita kembalikan ke keluarga, tidak ada rehab, karena kita melihat faktornya dia juga sebagai korban bully itu. Terus akhirnya kita kembalikan ke keluarga, kita kasih penguatan ke keluarganya seperti itu. Jadi ini banyak sekarang, karena mungkin sudah paham hukum anak apa gimana. Sekarang guru di sekolah aja juga sudah sering dilaporkan kan. Maksudnya melakukan tindak hanya sebatas ini dilaporkan seperti itu. Mungkin karena memang sekarang undang-undang perlindungan anak itu memang sangat-sangat diutamakan Mas Andra. Jadi sekecil apapun tindakan kekerasan terhadap anak itu sudah bisa dipidanakan sekarang seperti itu. Kalau dulu kita aja saya dulu zaman SD nggak ngerjakan PR aja garisan besar itu Bu, melayang di kaki nggak apa-apa. Penghapus melayang. Kalau dulu seperti itu satu hal yang biasa. Yang menjadikan kita itu disiplin. Iya, disiplin. Tujuannya ya itu tadi, biar nggak dablek, biar ngerjain tugas, ngerjain PR. Jadi memang seperti itu. Jadi sekarang beda Mas Andra, karena sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, baru disahkannya tahun 2015. Jalannya 2015-an kemarin. Jadi di situ sudah diatur semua segala sesuatu yang siapapun yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak itu sudah bisa dipidanakan seperti itu. Makanya kita harus tidak lepas dari seorang guru. Iya. Makanya saya lihat di televisi itu luar biasa ini kasus guru meningkat ya Bu ya. Padahal dikit-dikit dilaporkan. Iya, padahal niatnya guru kan intinya kita mendidik anak kita lah. Kalau sampai memukulnya maksudnya kalau alasannya memukul tidak ada alasan yang kuat, itu kan tidak mungkin gitu. Jadi ya maksudnya kembali lagi ke orang tua. Jadi kita juga harus istilahnya membuka diri anak tuh seperti apa, anak tuh seperti apa. Iya. Karena kasus-kasus anak sekarang ini banyak Mas, karena kepedulian orang tuanya juga kurang, dalam arti
anak hanya dikasih makan aja, dia nggak peduli nih di setiap harinya anak itu kegiatannya ngapain aja. Ditanya ke hari ini ngapain di sekolah, dapat PR, itu udah bisa cara kita mendekatkan diri ke anak tuh seperti itu. Karena semakin kesini, semakin dewasa anak itu kan kedekatan dengan orang tuanya semakin renggang. Jadi itu caranya ya, kalau biar dekat terus sama anaknya, ditanya hari inilah, misal sore ketemu makan, hari ini ngapain aja di sekolah gitu. Hari ini kemana aja. Jadi kita tahu nih kondisi anak, perkembangan anak setiap hari itu seperti apa, seperti itu. Jadi banyak kasus anak itu orang tuanya nggak terlalu peduli. Jadi anak sekolah, pulang, makan, main, terus pergi tidur lagi, seperti itu. Jadi dia nggak ada komunikasi. Nah itu yang bisa menjarakkan antara anak dan orang tua itu kan komunikasinya ini. Akhirnya setiap ada apa-apa ataupun ada sesuatu pada anak, nih orang tua juga akhirnya nggak dikasih tahu sama si anak. Iya, nah itu karena nggak ada makanya, kedekatan itu tadi. Itu tadi, jadi bully itu kan juga istilahnya anak ini mau cerita ke orang tuanya ya, paling orang tuanya halah dek malah gituan aja gitu. Wes benar gitu kan. Penting awakmu sekolah. Ya jangan gitu kan. Maksudnya kalau anak kita cerita, kita dengarkan. Oh gimana? Kenapa? Cari solusi. Kalau memang sudah, kan di situ nanti kita tahu tingkatan parah atau enggaknya. Kalau memang sudah parah, sekiranya parah dampaknya sampai anak kita mogok mau masuk sekolah, itu kita bisa nih konsultasi sama guru BK-nya. Di situ yang ada yang wewenang di sekolah kan guru BK. Guru BK nanti penyelesaiannya gimana? Itu juga keaktifan dan keikutsertaan guru BK dalam perkembangan anak di sekolah itu sangat penting, Mas Andra. Terkait apalagi kasus-kasus misal ini. Memang keterbatasan guru-guru satu nangan satu sekolah. Nah, itu kan memang kadang kewalahannya di situ. Nah, itu memang sebagai guru BK juga harus aktif lagi. Kalau ada yang menonjol lah, biasanya di sekolah itu ada yang menonjol, misalkan menonjol dalam kenakalannya atau gimana. Itu kan bisa jadi prioritas. Atau memang kalau ada masalah bully itu segera diselesaikan biar nanti kedepannya tidak ada kasus-kasus seperti ini lagi. Kan kasihan sampai harus diobatkan setiap bulan, harus ini kan kasihan anak-anak seperti itu. Ya kalau intinya terus berlarut-larut, ya mau apa istilahnya? Akhirnya larinya ke situ bukan? Ujung-ujungnya kan. Ujung-ujungnya ke situ. Kalau nggak ada segera langkah penyelesaian dari si anak yang menjadi korban, ini juga berdampak pada psikis si anak tersebut. Iya, dampak lagi itu tadi Mas, kalau anak ini nggak mau cerita ke orang, akhirnya dipendam terus. Selama mendam ini nggak bisa, ini akhirnya melampiaskan ke penganiayaan misalkan. Nah itu kan tadi yang malah jadi yang korbannya malah jadi pelaku kriminal seperti itu. Makanya kita sering di sekolah itu hayu hindari bully. Kecil apapun itu harus dihindari seperti itu. Biar nanti kedepannya, karena masuk ruangan sidang kepolisian atau ruangan sidang pengadilan itu sangat menakutkan, bagi saya aja menakutkan, apalagi bagi anak-anak ya. Dulu aja saya pertama kali masuk ruang sidang polisian, ruang sidang anak itu duduk Mas Andra, duduk keringet dingin. Tapi sekarang ya udah biasa. Cuma ya bagi anak-anak mungkin nanti benar kata ada gangguan psikis atau gimana, nggak akan terlupakan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Jangan sampai lah ketemu saya di pengadilan atau di kepolisian ya Mas Andra ya. Ya kalau nggak ada masalah ya mungkin ketemu kan gitu. Nah, itu tadi kuncinya adalah bagaimana caranya kita terhindar dari masalah-masalah seperti itu ya. Baik kasus-kasus mungkin kriminal ataupun yang lainnya. Nah, Mbak Septi ini yang lebih tahu nih. Kebanyakan kasus yang sering terjadi di anak sekolah di Magetan ini apa aja nih, Mbak? Kalau saya banyak ya, berarti yang saya dampingi banyak kasus. Kalau banyak kasus yang saya dampingi di Kabupaten Magetan ini rentan waktu 2015 sampai 2020 sekarang adalah pencurian, Mas. Pencurian yang dilakukan anak. Yang kedua adalah tindak asusila anak atau persetubuhan. Karena itu sering sekali saya mendampingi. Itu jadi persetubuhan yang dilakukan anak-anak, pacaran misalkan, melakukan hal yang tidak selayaknya dilakukan, ketahuan orang
tuanya nggak terima, dilaporkan. Nah itu bisa juga kita kenakan dengan undang-undang perlindungan anak dan bisa diproses. Itu yang kena terus siapa? Yang kena ya pelakunya Mas Andra. Enggak, maksudnya gini, kan antara cowok dan cewek. Maksudnya yang tidak terima yang pihak dari cewek, yang perempuan. Iya. Berarti yang padahal anaknya sama-sama suka. Iya, kan? Tapi di hukum itu tidak ada sama-sama suka. Nggak ada Mas. Iya, makanya di kamus hukum nggak ada. Nggak ada. Kalau sama suka iya, ada. karena sampai kemarin itu pengalaman sidang juga mendampingi anak-anak seperti itu. Maksudnya anak-anak yang pacaran ini, anaknya nggak mau dihukum, korbannya si cewek ini pacarnya nggak mau dihukum, dibebaskan aja. Tapi sudah masuk laporan polisi ini kan nggak bisa seperti itu. Jadi istilahnya memang sudah kita proses. Kalau sudah masuk proses sudah nggak bisa. Nggak kan? bisa. Karena jadi tadi ya pencurian, asusila, bully. Iya sering. Itu yang sering terjadi di lingkungan anak sekolah di Kabupaten Magetan. Nah ini sebuah hal yang perlu menjadi perhatian khusus bagi orang tua, khususnya ya yang punya anak punya usia sekolah yang di situ ya notabene emosinya yang belum bisa terkontrol, ya katakan tadi masih labil lah, masih bisa goyang sana sini kan, ya harus menjadi perhatian khusus bagi orang tua. Nah ini satu lagi nih Mbak, ini kalau di sekolah mungkin ya, ini agar anak-anak kita terhindar dari perilaku bully, ini ada cara-cara khusus nggak nih, maksudnya bagaimana caranya biar kita nggak selalu dibully sama teman-teman? Iya ya caranya ya biar aku gak dibully sama konco-koncoku ya kan gitu. Oke, kalau piye caranya Mas Andra? Itu memang susah karena bully itu kan bukan sesuatu yang mudah kita atasi. Dalam arti itu kan sudah hal yang biasa dilakukan atau gimana kan kita juga paham ya lingkungan sekolah seperti apa. Cuma ada beberapa arahan mungkin bisa agar anak-anak kita terhindar dari perilaku bully. Jadi kita dari orang tua sendiri harus menjadikan anak-anak kita itu sebagai pribadi yang positif dari kecil lah. Dari kecil kita ajarkan cara menghargai orang lain itu seperti apa, caranya menempatkan diri di tempat masyarakat itu seperti apa, itu bisa dilakukan. Yang kedua, kita bisa merangsang kemampuan sosial anak nih terhadap lingkungan sekitar yang saya jelaskan tadi. Jadi kita harus dari orang tua nih yang aktif nih. Yang saya katakan kenapa orang tua, karena masalah anak ini semuanya ada di orang tua sebenarnya. Iya. Bagaimana orang tua mendidik anaknya sebenarnya seperti itu Mas Andra. Jadi saya arahannya malah banyak ke orang tuanya daripada ke anak. Kalau ke anak-anaknya mungkin setiap saya sosialisasi ke sekolah, saya saya gambarkan situasi kondisinya kalau kamu jadi pelaku bully itu seperti ini. Kalau kamu jadi anak korban bully itu akan dampaknya seperti ini. Saya jelaskan seperti itu arahan-arahnya. Kalau ini saya jelaskan ke orang tuanya. Ketika kita jadi seorang teman, misal karena banyak kan anak-anak sekolah kita temannya yang dibully misalkan, atau temannya yang membuli, karena kita sadar itu bully itu tidak baik. Nah kita sebagai anak, maksudnya kita sebagai teman juga harus mengingatkan, stop lah kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi saya seringnya mengatakan seperti itu, stop. Kenapa saya katakan terus stop? Saya pasti akan setiap sosialisasi akan saya sosialisasikan juga dampaknya seperti ini. Jadi mereka kan paham sebagai istilahnya pedoman pagar batasannya seperti itu. Terus yang keempat bisa guru BK di sekolah. Saya katakan kenapa di sekolah sangat ini, karena Mas Andrea tadi bilang lingkungan sekolah kan lingkungan yang rawan. Ya betul, karena banyak sekali bully itu terjadinya di sekolah bukan di rumah. Kalau waktunya kan kalau kita sekolah kan banyak kan di sekolah Mas Andrea daripada di rumah hanya ketemu teman itu pas main atau kalau zaman SMA sekarang ngopi nongkrong ya kan banyaknya kan di sekolah. Nah itu saya katakan di sini guru BK harus berperan aktif dalam arti meskipun memang keterbatasan satu guru menangin banyak, tapi nah ini tugasnya guru BK harus istilahnya segera cakap atau segera cepat lah cepat tanggap untuk mendampingi anak-anak seperti itu, karena ini kalau selalu dibiarkan pada ujungnya saya takutkan akan terjadi kasus-kasus yang saya dampingi seperti itu lagi seperti itu Mas Andra. Terus itu saja mungkin kalau yang lain itu tergantung sebagai orang tua kita kuatkan anak-anak kita, maksudnya dalam arti
harus hidup di masyarakat tuh nggak semuanya masyarakat itu sama seperti itu. Karena juga orang tua istilahnya keluarga ini waktu yang paling banyak kan di rumah. Iya. Mungkin lebih dekatnya dengan orang tua, ya otomatis kan begitu. Iya betul. Dan sekolah adalah tempat yang paling rawan untuk acara bully-bully. Iya betul, betul. Kalau nongkrong di warung nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nongkrongnya sama satu gengnya masalahnya kan gitu. Nggak mungkin mau digully. Betul. Jadi memang sekolah kan istilahnya apa ya? Banyak anak itu kan banyak karakteristik. Iya. Jadi satu ngumpul jadi di situ satu ngumpul blek. Ya tadi. Akhirnya hukum rimba kan. Yang kuat akan menang, yang kalah ataupun yang nggak kuat akan kalah kan seperti itu. Oke, jangan kemana-mana. Nanti balik lagi Sobat Terasi setelah beberapa informasi berikut ini. Radio lawan COVID-19, Sobat Terasi, masih berlanjut. Waktu kita tinggal dikit lagi dan kita juga masih bersama Dinas Sosial Kabupaten Magetan dan tentu saja satu tema yang luar biasa untuk hari ini, masalah bully. Nah, tadi disampaikan banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan ataupun bagaimana caranya, terus dampaknya seperti apa bully itu ya Mbak Septi ya. Jadi kalau kita nggak sebagai orang tua mungkin nggak selalu istilahnya melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Apa aja kegiatan hari ini? Tadi yang seperti disampaikan, sekolah ngapain aja, dikasih tugas apa? Itu sebagai orang tua harus aktif selalu mengontrol anak-anaknya. Karena juga peran orang tua ini juga sangat berpengaruh ataupun sangat penting sekali dalam pengawasan anak. Karena di sekolah nggak mungkin guru akan mengawasi satu persatu muridnya seperti itu Mas Septi ya. Jadi peran orang tua juga sangat dibutuhkan sekali selain para guru di sekolah. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita kesempatan kali ini Mas Septi, ada satu hal yang mau disampaikan ke sahabat Terasi mungkin. Oke. Terkait bully ini ya Mas Andre ya. Jadi kalau sebagai anak, maksudnya di lingkungan sekolah ada yang diingatkan, bisa jangan takut untuk melapor. Saya katakan itu, jangan takut untuk melapor, karena banyak sekali peristiwa-peristiwa anak itu terjadi karena mereka takut untuk melapor. Jangan takut untuk melapor, karena sekarang meskipun kasus apapun, tidak hanya bully Mas Andra, jadi harus segera melapor kalau tahu. Bisa langsung ke orang yang misalkan terdekat. Kalau di sekolah ya bisa ke guru, kalau di masyarakat bisa ke orang tua, kalau misal orang tua bisa ke tokoh masyarakat setempat, nanti bisa langsung ke kepolisian. Karena ketika kita takut melapor, tindakan itu akan terjadi berulang kali. Kalau kita melapor, satu kali tindakan sudah bisa diketahui dan itu bisa dihentikan, diatasi. Seperti itu. Saya katakan setiap saya di mana-mana, jangan takut untuk melapor. Itu saja Mas Andra. Karena dengan laporan kita bisa segera menindak. Karena kalau menunda laporan itu akan memberikan peluang pelaku kekerasan itu terus-menerus melakukan kekerasannya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Septi sudah ngobrol-ngobrol di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan nanti bermanfaat juga untuk Sobat Terasi. Amin. Dan tentu saja sekali lagi Sobat Terasi, laporkan. Iya, betul. Apapun itu. Baik bully ataupun kekerasan fisik. Ya, fisik ataupun yang lainnya, bisa langsung melaporkan ke pihak-pihak tertentu yang tentunya nantinya akan bisa langsung menangani kasus-kasus tersebut. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi Mbak Septi di tema yang lebih menyenangkan tentu saja. Dan selalu kita tunggu di radio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Sobat Terasi obrolan kita bersama Dinas Sosial Kabupaten Magetan, di mana kita membahas masalah bullying atau bully yang terjadi di Kabupaten Magetan. Nantikan obrolan kita di lain hari. Tentu saja masih di obrolan bareng, hanya di Rasi 90,6 FM Magetan. Saya Andra, mohon pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.